Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diizinkan sampai ke tempat yang mulia ini untuk duduk bersama manusia-manusia yang mulia, bersama manusia-manusia yang ditetapkan mendapatkan kemuliaan. Mudah-mudahan kemuliaan ini terus hingga kita bertemu dengan manusia yang termulia di jagat raya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping saya, Buya Yahya, semoga semakin sehat, semakin senang hidupnya dunia akhirah, panjang umur fi taatillah ma'al afiyah, beserta keluarganya semuanya dan semua murid serta pecintanya, semuanya senang dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Saya ngomong ada beliau, jadi malas ngomong. Saya kira cuma foto beliau yang dipajang gitu ya, jadi saya bisa ngomong bebas. Ternyata orangnya ada ya. Ya ternyata orangnya ada. Yang ada di hati saya, itu yang insya Allah yang akan saya sampaikan. Jadi mohon maaf nanti kalau ternyata tiba-tiba hati saya nggak ada apa-apa, ya saya nggak akan ngomong. Yang pertama, mari kita luruskan niat kita dulu. Niat kita luruskan, kita perbaiki, dan jadikan niatnya banyak kebaikan. Bersihkan hati kita, dan khususnya kalimat ini saya sampaikan untuk diri saya sendiri. Kenapa begitu? Karena Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam salah satu kalamnya mengatakan, sesungguhnya seseorang yang hatinya itu berpenyakit, maka ketika dia berbicara, kalimat-kalimat yang muncul dari lisannya akan menularkan penyakit hatinya kepada pendengarnya. Kalimat ini cukup mengerikan. Ya, mengerikan untuk kami yang ahli bicara ini. Kalau sampai ternyata yang kami kira tadinya kami mau memperbaiki hati, ternyata kami justru menjadi virus yang menularkan penyakit-penyakit hati. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu ikhwani rahimakumullah, semua orang yang soleh selalu mengatakan perbaiki niat, perbaiki niat, perbaiki niat. Kenapa seperti itu? Karena niat itu adalah hati. Niat adalah hati. Kalau hatinya baik, maka niatnya pasti akan baik. Kalau hatinya baik, maka tubuhnya pasti lambat laun akan menjadi baik. Kalau hatinya itu baik, maka menjadi magnet yang menarik kebaikan-kebahagiaan untuk datang kepadanya, dan orang-orang yang baik pun akan mendekat kepadanya kalau hatinya baik. Nah, mudah-mudahan Allah beri kita hati yang baik. Amin Allahumma amin. Boleh saya nanya? Nyantai ya. Ini judulnya ngobrol santai saja. Nah, mudah-mudahan obrolan ini manfaat untuk semuanya, amin. Pemirsa dimanapun antum berada, wajah kita mungkin berbeda. Betul? Ya saya sedikit lebih beruntung karena wajah saya tampan. Alhamdulillah. Masalahnya tampan siapa? Antara kita yang tahu hanyalah yang menilai. Cuman saya cukup percaya diri. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam berbagai forum ketika saya berpotret dengan seorang artis yang tampan. Ada yang nanya sama saya, Habib, artisnya sama Habib tampan siapa? Saya pun menjawab,
menjawab, kalau saya bilang tampan saya, nanti saya sombong. Kalau saya bilang tampan saya, nanti saya sombong. Tapi masalahnya kalau saya bilang tampan dia, berarti saya kufur nikmat. Berarti saya kufur nikmat. Betul atau betul? Artinya nikmat yang ada di diri ini syukuri. Dinikmati, walaupun wajah kita begini, kalau kita gimana kan? Ganteng. Masya Allah. Yang menciptakan aku Allah, bukan pelukis yang menggambar di kanvas, bukan. Tetapi yusawwiru fil arham. Allah yang melukis di dalam rahim. Allah yang memberikan lukisan wajah ini. Yusawwiru. Dengan tangan kemuliaannya, dengan tangan kebesarannya, dengan tangan anugerahnya. Allah yang menggambar kita semua. Maka jangan pernah kamu jadikan wajahmu ini seakan-akan rendah, wajahmu seakan-akan gak bernilai, wajahmu seakan-akan kalah dengan yang lain. Itu namanya kufur nikmat. Tapi biar wajahnya ini sesuai dengan apa yang dimau pelukisnya, seperti kata pelangi. Ya, pelukisnya pelangi itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang melukis pelangi tadi. Maka kita ikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW. Pasti wajah kita akan menyenangkan. Bagaimana itu? Tunjukkan wajah yang berseri-seri. Wajah yang ingin membuat orang lain senang. Wajah yang ingin memberikan kenyamanan. Wajah yang ingin memberikan keteduhan. Itulah yang dimaksud dalam sebuah hadis. Rasul menyatakan, senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Karena senyum yang sedikit dari dua bibir ini, senyum yang sedikit dari dua bibir bisa membuat mata ini berbeda. Bisa membuat hidung itu berbeda. Bisa membuat pipi berbeda. Begitu ada senyum di wajah, Masya Allah. Sekurang beruntung apapun wajah kita dibanding orang lain, pasti dilihatnya enak. Dilihatnya menyenangkan. Dilihatnya menyejukkan. Kenapa? Karena di situ ada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena wajah kita udah kita hiasi dengan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita ngikutin katanya pakar, bukan kita ngikutin katanya orang pinter, bukan kita ngikutin katanya orang hebat. Meskipun kita boleh mengikuti apa kata pakar, meskipun kita boleh mengikuti apa kata orang hebat, selama itu sesuai dengan Al-Quran dan kalam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang kita ikuti adalah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Cukup buat kalian, liman kana yarjullah, yang mengharapkan Allah dan hari akhir. Cukup buat kalian semua Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, sebagai contoh, sebagai panutan, sebagai guru, sebagai seseorang yang kita agungkan, kita utamakan dari siapapun ucapannya, perbuatannya dalam segala bidang. Jangan percaya kalau ada orang mengatakan ilmu kedokteran ikut dokter, jangan ikut nabi. Salah. Dokternya harus ikut nabi, bukan nabinya ikut dokter. Dokternya harus ikut nabi, bukan nabinya ikut dokter. Kenapa begitu? Karena satu-satunya dokter yang teragung adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak mungkin apa yang menjadi ajaran Nabi Muhammad SAW itu menjadi penyakit, menjadi sesuatu yang buruk, menjadi sesuatu yang gak manfaat. Tidak mungkin. Contohnya adalah senyum di wajah ini. Masya Allah. Itu bisa menyebabkan orang yang tadi yang mau bunuh diri, lihat wajahmu gak jadi bunuh diri. Kenapa? Muncul harapan. Karena wajahmu ingin memberikan harapan, maka yang engkau sampaikan lewat wajahmu disampaikan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati orang yang melihat, sehingga muncul semangat. Karena itulah dikatakan an-nazar, melihat orang alim adalah ibadah. Karena orang alim hatinya ingat sama Allah Ta'ala, hatinya mengagungkan Allah Ta'ala, hatinya penuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatinya memancarkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melihat keindahan yang Allah berikan di wajah orang-orang yang hatinya mengagungkan Allah, itu adalah ibadah. Seperti kalau kita melihat
melihat gunung untuk ta'zim ciptaan Allah itu ibadah. Melihat laut untuk ta'zim ciptaan Allah itu ibadah. Lantas bagaimana melihat wajah manusia yang hatinya ada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang hadir, yang melihat siapapun mulai pandai tersenyum. Amin. Bu, mau nanya ini Bu. Ada ibu-ibu cantik. Ada enggak? Ibu cantik enggak Bu? Alhamdulillah. Tadi kalau ngaku cantik berarti Enggak, bukan begitu. Kalau menganggap aku lebih cantik dari dia dengan niat merendahkan, itu namanya sombong. Tapi kalau melihat aku diberi Allah kecantikan, syukur namanya itu. Namanya syukur. Bedanya tipis sekali. Karena itu jaga hati. Bu, cantik ya Bu? Tapi saya jamin, kalau ibu pergi ke pasar, wajahnya cemberut, matanya melotot. Secantik apapun orang mengatakan, menyeramkan, mengerikan, menakutkan. Makanya suami kalau disuguhin istri yang model begitu, dia akan pergi cari istri yang lain. Betul enggak Bu? Betul enggak Bu? Betul enggak Bu? Ibu-ibu pengen suaminya cari istri lagi? Para suami pengen cari istri lagi? Loh, gawat ini. Bu, pengen suaminya cari istri lagi? Yakin tidak? Kamu pengen menjadi satu-satunya? Betul? Yakin? Tunjukkan senyummu kepada suamimu. Katakan pada Tuhanmu Allah Ta'ala, ya Allah, akan kutunjukkan keindahan ciptaanmu kepada ciptaanmu. Begitu lihat wajah suami gak ngasih duit, senyum. Masya Allah. Bisa gak Bu? Ibu. Sabar ya, kita belum pengajian, belum. Baru membahas mukadimah tentang wajah yang enak. Senyum atau enggak senyum Bu? Bu, suaminya pulang dari kantor bilang saya baru dipecat, gaji ditarik enggak diberikan. Ibu senyum atau marah? Senyum atau marah? Mayoritas marah itu. Ada yang senyum, mayoritas marah. Ternyata senyum ini kelihatannya sederhana. Kelihatannya sederhana. Tapi hasilnya luar biasa dan pelakunya jarang. Karena itu di jalan kita lebih sedikit menemukan orang yang tersenyum dan lebih banyak menemukan orang yang wajahnya datar. Wajahnya datar enggak senyum banyak. Yang senyum sedikit. Satu-satunya manusia yang saya lihat sampai akhir hidupnya tersenyum adalah almarhum Al-Habib Muhammad Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu rahimahullah. Habib Anis bin Alwi Al-Habsyi yang dijulukin oleh masyarakat the smiling Habib. Habib yang murah senyum. Mau saya cerita dikit tentang Habib Anis, boleh ya? Cerita sedikit. Jadi Habib Anis ini pernah saya baca kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin dengan Habib Anis dari awal sampai akhir, dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang ada dijawab oleh beliau. Nah, di situ ada satu bab tentang wajah penghuni surga. Ya, wajah penghuni surga. Ciri-ciri penghuni surga itu wajahnya itu berseri-seri, murah senyum, wajahnya berseri-seri. Saat itu Habib Anis mengatakan, Novel, dulu waktu saya baca kitab ini, saya bayangkan siapa? Ada satu Habib udah meninggal, saya lupa namanya, nggak saya catat waktu itu. Ya, namanya Fulan gitu. Itu wajahnya kalau saya lihat itu penghuni surga yang dimaksud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bisa menilai orang ini penghuni surga atau bukan dari wajah. Sampai ditakrir ciri-ciri penghuni surga, wajahnya berseri-seri. Pertanyaan saya, kira-kira antum nggak mau masuk surga modal wajah? Mau enggak? Masuk surga modal tahajud berat saudara-saudara, betul ya? Masuk surga modal sodakoh, Masya Allah. Sebetulnya mudah, ya sebetulnya mudah. Tapi ternyata tidak semudah yang
dikira masuk surga berkat puasa. Ada bab pintu namanya, pintunya orang yang puasa. Masuk surga modal puasa, sedikit pelakunya. Masuk surga ibu-ibu berkat dipoligami oleh suaminya. Nolak. Saya pilih pintu surga yang lain. Betul ibu-ibu? Betul ibu-ibu? Bu, mau surga yang lain atau surga yang itu? Maaf ya saya ngomong begini biar pada melek. Karena ini jamnya jam qailulah. Waktunya tidur sejenak. Jangan-jangan nanti ketika mendengarkan pengajian ini tertidur, bangun-bangun cuman terdengar poligami. Sehingga ketika pulang sampai rumah ditanya, Habib Novel ngaji apa? Poligami. Masya Allah. Padahal nggak ada pengajian bab poligami. Yang ada adalah banyak ibu-ibu ketika ditawari, pilih mana? Surga yang ini atau yang itu? Karena orang kalau dipoligami dia sabar, perempuannya ya dia sabar. Setiap detik itu dapat pahala yang luar biasa. Tapi itu enggak mudah buat wanita, enggak mudah buat pria. Banyak orang yang mencoba untuk menambah istri satu lagi. Bukan surga yang dia dapat, tapi na'udzubillah min dzalik, siksa dunia dan siksa akhirat siap menantinya kalau ia tidak adil dan tidak menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi pintu surga yang namanya perjuangan di jalan Allah Ta'ala. Gak mudah. Nah, Rasul kasih pintu surga yang kita bisa masuk lewat pintu manapun. Kenapa? Face recognition. Tahu handphone? HP. Itu kan ada yang kalau kita buka, ya buka HP-nya pakai apa? Deteksi wajah, betul? Ada yang pakai PIN, ada yang pakai sidik jari, betul? Ya, ada yang pakai deteksi wajah. Bahasa Inggrisnya kalau saya nggak salah, ngucapnya pasti salah. Face recognition ya, ngucapnya pasti salah. Tapi insya Allah bahasa Inggrisnya seperti itu, deteksi wajah. Kalau wajahnya itu nggak sama, kopiahnya saya turunkan dikit, nolak. Saya bilang, oh ini wajah saya. Ditolak sama handphonenya, wajah tidak dikenali. Kemudian kopiahnya saya benarkan, baru wajahnya dikenali. Laptop, PC ya, semacam itu. Nah surga nanti juga demikian, ada detektor wajah. Wajah penghuni surga. Begitu wajahmu itu dideteksi sesuai ciri-cirinya, ting, pintunya terbuka. Mau enggak modal yang satu ini? Mau enggak modal yang satu ini? Yakin? Mudah. Dimarah suami, senyum. Dimarah istri, senyum. Ketemu orang, ditabrak, senyum. Sanggup enggak? Berselisih, brak. Tadi saya lagi berhenti di pinggir jalan, makan biasa, sarapan. Saya kan janjian sama panitia jam 10:30 nyampe sini. Insya Allah gitu ya. Tepat tadi 10:30 nyampe, cuman masuknya yang agak berat. Karena begitu banyak ini yang hadir pengajian. Sehingga butuh waktu 6 menit untuk sampai ke sini. Tapi di depan tadi tepat 10.30 sesuai yang dijanjikan. Saya mampir sarapan. Nah di depan tempat saya sarapan tiba-tiba ada mobil. Ada mobil dan pintunya sebelah kiri dibuka. Ada seseorang yang teriak-teriak. Woi, gitu kan ya. Kemudian turun dari mobil, gak lama. Turun pula orang dari mobil, gak lama. Terdengar jamaah ngelakson. Tantin. Kenapa? Dua-duanya dimarahi orang banyak. Karena parkir di tengah jalan. Dan itu cuman gara-gara kesenggol. Gara-gara kesenggol. Kalau wajahmu ahli jannah, brok, kamu akan mengatakan, cuman mobil pesok. Boleh pesok mobilku, takkan pesok hatiku. Sanggup begitu? Ya kalau insya Allah Buya Yahya tadi saya perhatikan dari awal saya mulai ngomong senyum terus. Ya insya Allah ini masuk wajah-wajah halul jannah. Klik, terbuka. Ya coba wajah kita, klik, udah gini. Surganya gak kenal. Sopo gue. Na'udzubillah min dzalik. Senyum. Almarhum Habib Anis ketika almarhum mertua saya Al Habib Ali
bin Muhammad Anis Al-Habsyi, wafat sebelum Habib Anis. Itu Habib Ali, ini putra tertua Habib Anis, meninggal dunia. Saat itu saya barusan dari Hall Kediri, dari tempatnya Habib Mustafa Ba'abud. Semoga Allah panjangkan usia beliau dalam kesehatan dan kebaikan dan sembuhkan dari segala macam penyakit yang beliau derita. Saat itu lagi pembacaan Bukhari, bulan Rajab. Saya datang mau ngaji yang siang, ya mau ngaji yang siang karena kalau Bukhari ada pagi ada siang. Mau ngaji yang siang, saya datang awal. Saya heran kok suasananya itu kok nggak ada suasana pengajian, berbeda gitu. Habib Anis lagi duduk, di sekitarnya banyak orang. Ada apa? Saya nanya, ada apa ini? Kok ada suasana agak berbeda? Dijawab, Habib Ali, putra Habib Anis meninggal dunia. Saya waktu itu belum menjadi menantu ya. Nah, meninggal dunia, kaget saya. Lah yang buat saya lebih kaget apa? Habib Anis itu betul, di pelupuk matanya ada tetesan air mata. Tapi bibirnya selalu tersenyum kepada lawan bicaranya. Selalu tersenyum pada lawan bicaranya. Derita boleh disimpan dalam jiwa, tapi jangan lukai jiwa orang lain dengan derita yang kau rasa. Aku gak bisa ngulangi, catatan dia aku ya. Gak bisa. Yakin saya suruh ulangi tadi gak tahu, saya gak bisa. Soalnya gak pakai mikir, gak ngarang ya. Keluar begitu saja. Jadi yang di hatinya itu pengen nyenengin orang terus. Walaupun lagi sedihnya luar biasa. Itu ketika putranya meninggal dunia. Kemudian ketika istrinya tercinta, istri beliau tercinta. Ibu Syifa radhiyallahu ta'ala rahimahullah meninggal dunia. Apa yang tampak di wajah Habib Anis betul sama. Di pelupuk matanya kesedihan. Tetapi senyumnya selalu diberikan kepada yang berbicara dengan beliau. Bahkan saat itu juga bulan Rajab meninggalnya. Ketika baca Sahih Bukhari, jenazah lagi dimandikan di dalam, disiapkan untuk disolatkan. Habib Anis mengatakan, yuk kita baca Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tetap dibaca, istiqamah, tidak ditinggalkan kajian ilmu. Karena wafatnya sang istri, sebab taatnya suami adalah surga bagi sang istri. Itu yang namanya laki-laki, berjuang membawa istrinya ke surga dengan amal soleh. Mungkin Anda sebagai suami capek-capek kerja, capek-capek amal soleh, capek-capek puasa, capek-capek sholat, capek-capek zikir, capek-capek baca Al-Quran, capek-capek pengajian. Niatnya agar istrimu dibawa ke surga, agar anakmu dibawa ke surga. Mungkin istrimu nggak pernah paham, mungkin engkau dapat cacian, mungkin engkau dapat makian, mungkin engkau dapat hinaan. Nggak usah kau pedulikan itu kalau memang tujuanmu Tuhanmu. Biar nanti istrimu kaget kalau meninggal dunia di alam barzah sana. Ternyata tempatnya istimewa. Saat ditanya dari mana dapat semua ini, maka malaikat mengatakan berkat suamimu yang ngaji di Al-Bahjah. Berkat suamimu yang ngaji di Ahbabul Mustafa. Berkat suamimu yang mengaji di majlis Rasulullah. Berkat suamimu yang ngaji di majlis Ar-Raudhah. Berkat suamimu yang zikir. Berkat suamimu yang qiraatul Quran. Berkat suamimu yang bakti sama orang tua. Ia niatkan dalam hatinya ingin menyelamatkan keluarganya hingga surganya Allah Ta'ala. Asyik atau enggak asyik? Asyik. Jadi jangan sakit hati kalau engkau berbuat baik kemudian dicaci oleh pasangan hidup. Boleh dilanjut? Kok wajahnya enggak senyum kenapa nih? Jangan tegang, senyum dulu. Bu, Ibu, biasanya kalau ada yang wafat itu kita nemuin orang, kita tangis-tangiskan atau kita senyum-senyumkan? Oh iya. Wajahnya ini ditangis-tangiskan. Nabi SAW menetes air mata ketika putra beliau Ibrahim meninggal dunia. Tapi wajah Nabi teduh menenteramkan sekitarnya. Itu yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Jangan ikut drama saudara-saudara. Jangan ikut sinetron. Setiap ada kematian harus tunjukkan wajah yang sedih, suntuk, enggak enak. Bukan begitu. Betul kita bersedih hati. Tapi harus tegar menghadapi hidup ini. Jangan biarkan peristiwa yang terjadi membuat orang lain pun menjadi dirinya tak merasakan kenikmatan hidup ketika menatap wajahmu dalam hari itu. Ikhwani rahimakumullah. Kok tegang semua kenapa nih?
Saya udah bicara berapa menit? Alhamdulillah, baru sekitar 30 menit kurang. Ya 20 menit lah kurang lebih. Jazakumullah khairan. Saya nggak berani nolak, ini perintah guru nih. Alhamdulillah. Beliau punya hutang sama saya, belum terbayar karena baru saya tagih, belum saya samperin. Perjanjiannya itu dulu, Habib kalau datang ke Blitar, nanti saya kasih telur puyuh. Cuman masalahnya saya belum sempat datang ke Blitar, datangin ke Cirebon terus. Ya ke Cirebon terus. Beliau mengatakan, dulu Habib saya ternak puyuh. Ya saya ternak puyuh, itu ada telur puyuh, kan enak itu ya. Janjinya ketika di Kediri di rumahnya Habib Husin Ba'abud, Husin bin Bakar Ba'abud Roso itu. Kalau beliau masih ingat, karena saya tak pernah melupakan janji seseorang yang saya cintai. Gak akan lupa. Dibayar di sini saya nggak mau. Bayarannya biar nanti di akhirat saja. Beb, ini Beb, ya telur puyuh yang saya janjikan. Nanti setelah kalian berangkat semua ke alam barzah, kami akan nyusul. Karena murid yang baik itu yang menyiapkan tempat yang akan didatangi gurunya. Survei lokasi, siapkan tempat, persiapan lengkap, gurunya datang sambut tolak al-badru alaina. Nah itu murid yang baik, betul? Jadi kalian wafat dulu nanti, setelah panjang umur ya, panjang umur, fitaatillah, panjang umur, pol sepanjang-panjangnya, kalian wafat dulu baru kami akan nyusul. Kalau kalian wafat dulu kan kami bisa ngirim dari sini, kirim Fatihah, kirim tahlil, betul ya? Beda kalau yang ngirim kamu dengan yang ngirim saya. Kalau kamu yang ngirim cukup satu, sampainya satu. Kalau yang ngirim kami satu, yang kami ajak puluhan ribu. Betul? Jadi pilih mana? Kami yang berangkat duluan atau kalian berangkat duluan? Inilah candaan mengingatkan kematian. Candaan mengingatkan kematian. Gak bisa milih siapa yang berangkat kemudian. Gak bisa. Insya Allah semuanya panjang umur. Sehat walafiat fi taatillah. Kemudian akhir usia Habib Anis. Saya belum ceramah ya, ingat saya belum ceramah. Nanti saya akan ceramah, nanti. Ya, insya Allah. Akhir usia Habib Anis. Di rumah sakit beliau. Beliau kena stroke. Ya kena stroke. Ketika awal kena stroke, separuh dari tubuhnya nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Bisa digerakkan, bisa berjalan, tapi nggak bisa seperti biasanya. Cuman bisa loncat-loncat. Diperiksa sama dokter Syaraf. Ini coba hasil CT scan-nya siapa yang lihat. Kok bisa loncat-loncat, kernya luar biasa, mukul pun kuat. Cuman bicara nggak bisa. Suaranya nggak bisa keluar, nggak bisa bicara gitu. Saat itu. Maka begitu lihat hasil CT scan-nya, dokternya Hafidz Bajamal Surabaya kaget dan berkata, kalau betul ini hasil yang terakhir, iya ini hasil yang terakhir. Menurut hasil ini seharusnya Habib Anis lumpuh total, nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi kalau saya lihat tadi beliau bisa loncat-loncat, berarti yang bergerak ini bukan tubuhnya tapi ruhnya. Yang bergerak bukan tubuhnya tapi ruhnya. Ruhnya menguasai jasadnya sehingga jasadnya pun digerakkan oleh ruhnya. Kalau kita kan yang menggerakkan ini masih tubuh sehingga diajak sholat berat, diajak zikir berat, ya diajak ibadah berat karena ruhnya kalah. Karena ruhnya nggak dikasih makan, maka ruhnya kalah kuat. Tapi karena beliau rahimahullah ngasih makan ruhnya terus, ruhnya kuat. Bahkan ketika sakit pun muncul keajaiban. Dan yang menarik, ya yang menarik, pertama kali Habib Anis bicara dan hanya itu yang bisa disampaikan. Yang muncul adalah kalimat ini dan dinyanyikan. Ya dengan dinyanyikan. Allahu Allah, Allahu Allah, ya dzal jalali wal ikram. Allahu Allah, Allahu Allah, mitna ala dinil Islam. Allahu Allah, Allahu Allah, mitna ala dinil Islam. Itu yang beliau sampaikan. Terus beliau ngomong sama yang lain.
Yang lain senyum bahagia. Habib Anies bisa qasidah, saya yang menangis. Kenapa? Karena yang lain mungkin senang lihat Habib Anies bisa qasidah. Tapi saya melihat apa yang beliau sampaikan. Aku mau meninggal dunia. Mitna ala dinil Islam. Wafatkan aku sebagai seorang muslim. Ramadan, Syawal, 14 Syawal beliau meninggal dunia. Saya di rumah sakit, di kamar menyaksikan langsung. Saat itu pakai ventilator dan lain sebagainya. Ya, dokter mengatakan ini ventilator harus diberhentikan, alat bantu harus diberhentikan. Kami keluarga pun harus memutuskan. Sebelum dokter mengeksekusi yang harus dilakukan, subhanallah, ruh beliau pun berpulang ke rahmatullah tanpa membuat sahabatnya, kawannya, keluarganya merasa melakukan sesuatu yang tidak enak. Dan yang menarik, saya melihat beliau itu bukan tersenyum, tertawa. Tertawa. Maka begitu ventilator dilepas, tampak tertawa yang luar biasa. Kemudian jenazah dibawa pulang, masyarakat pun melihat Habib Anies itu walaupun jenazah tubuhnya, tapi tetap menyapa para takziah dengan senyum dan tawanya. Rahimahullah. Nah itu, mudah-mudahan kita nanti wafatnya begitu ya. Husnul khotimah, wajahnya tersenyum sehingga yang melihat pun semua jadi senang. Nah sekarang waktunya ceramah. Boleh saya ceramah? Bu, boleh ceramah ya Bu? Alhamdulillah. Wajah yang senyum tadi muncul dari dalam hati. Hati ini kalau orang bilang jantung. Jantung itu kecil. Tapi jantung itu pusat daripada tubuh manusia. Kalau jantungnya ini normal, insya Allah tubuhnya yang lain jadi ikut normal. Kalau jantungnya bermasalah, maka fisik yang lain juga bisa ikut bermasalah. Imam Ghazali mengatakan, ruh itu bersemayam di seluruh tubuh. Ruh manusia bersemayam di seluruh tubuh. Tetapi pusatnya ruh ada di dalam jantung. Fil qalb, di dalam jantung. Karena itulah, kalau kita nggak enak hati, kalau kita sedih, kalau kita merasa suntuk, kalau kita merasa lagi nggak nyaman, rasanya itu bukan di kepala, rasanya bukan di paha, rasanya bukan di kaki, tapi rasanya ada di dada sebelah kiri. Rasa nggak enak langsung ada di sini. Kenapa? Semua hal yang berupa kesuntukan, kesumpekan, hal-hal yang nggak enak itu langsung menyerang pusat roh. Ya, langsung menyerang pusat roh. Artinya apa? Rasa suntuk, rasa nggak enak, rasa sumpek itu merusak ruh manusia langsung ke pusatnya. Karena itulah Nabi mengajarkan SAW setiap kali, setiap pagi kita disuruh berlindung. Minal ham, ya Allah aku berlindung kepadamu dari al-ham, dari rasa suntuk. Sebab rasa suntuk ini sangat berbahaya untuk kesehatan ruh dan kesehatan jasmani. Gimana caranya biar gak suntuk? Gimana caranya biar hati ruh kita ini segar? Gimana caranya biar ruh kita ini betul-betul berenergi? Caranya adalah jangan letakkan sesuatu yang bisa menyebabkan ruh kita terluka di dalam ruh. Kalau bahasa kita, jangan letakkan dunia di dalam hati. Begitu dunia ada dalam hati, maka siap-siaplah engkau merugi dunia ini sampai akhirat nanti. Contoh, punya mobil, punya motor, punya rumah, ya punya mobil, punya motor, punya rumah, punya anak, punya pasangan hidup. Jangan pernah dimasukkan ke dalam hati. Kecuali kalau engkau masukkan itu karena Tuhanmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena Allah beres, begitu enggak karena Allah, karena kamu sendiri, karena kamu merasa punya, karena itu milikmu, pasti kamu akan tersiksa dengannya. Contoh begini, punya mobil, seperti tadi kejadian yang saya lihat, kesenggol dikit. Saya mau nanya, yang disenggol bodinya mobil ya, hati kita kena enggak? Yang kalau mobil itu ada dalam hatinya kena enggak? Kalau yang enggak dalam hati ya nyantai, mobilnya yang kena, hatinya enggak kena. Nah ini aneh, mobilnya kena, badannya enggak kena, hatinya bisa kena. Ngeri atau enggak ngeri? Sehingga
langsung seketika begitu mobilnya kesenggol, motornya kesenggol, rumahnya kesenggol, fisiknya nggak kesenggol, hatinya kesenggol, akhirnya memunculkan rasa galau, gelisah, marah, nggak karu-karuan, semua dia rasakan. Padahal yang disentuh adalah mobilnya, motornya, rumahnya, belum fisiknya, belum tubuhnya, belum kena jasmaninya, baru yang di luar kesenggol, langsung hatinya nggak enak. Kenapa hatinya nggak enak? Karena dia telah menyalahi aturannya Allah Ta'ala. Jangan letakkan dunia dalam hati, hanya aku yang ada dalam hatimu. Begitu engkau letakkan selain aku di dalam hatimu, maka dirimu akan merasakan hal-hal yang gak enak. Beda dengan orang yang dalam hatinya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Brok, kena ini fisiknya, mobilnya kena, brok. Langsung hatinya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Punyanya Allah, nanti juga kembali sama Allah. Kalau aku sabar, aku dapat surga. Makasih ya mas ya udah ditabrak. Kenapa? Dapat surga berkat kamu. Dapat surga berkat kamu. Ada yang mengatakan Habib, kok nggak logis. Ya, karena kita ini terlampau hidup sama dunia. Lihat Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu ketika kepalanya dipukul oleh seorang prajurit kerajaan. Ya, karena prajurit kerajaan nanya di mana perkampungan terdekat, maka dijawab itu sambil menanya ke arah pemakaman. Prajurit kerajaan itu marah dan memukulkan senjatanya ke kepala Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu sehingga beliau terhuyung-huyung dan terluka, berdarah. Prajurit ini pun melakukan perjalanan berapa meter ketemu orang. Orang yang bertemu prajurit tadi berkata, kamu tahu nggak siapa yang barusan kamu pukul tadi? Dia jawab orang gila. Saya tanya perkampungan, dia tunjukkan kuburan. Maka orang tadi berkata, yang kamu pukul bukan orang gila, tapi a'bad, manusia yang paling ahli ibadah di zaman ini, yaitu Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Maka saat itu prajurit pun kaget karena nama Ibrahim bin Adham sangat dikenal. Tapi wajahnya nggak ada di WhatsApp, wajahnya nggak ada di Facebook, wajahnya nggak ada di IG, wajahnya nggak ada di YouTube, wajahnya nggak ada di koran, wajahnya nggak ada di televisi. Karena zaman itu bukan zaman ini. Zaman itu tahu nama, tak kenal wajah. Maka segera kembali menghampiri Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu dan berkata kepadanya, wahai Tuanku, maafkan hamba yang bodoh ini. Hamba tak mengerti jika engkau adalah Ibrahim bin Adham radhiyallahu taala anhu. Maka Ibrahim berkata, aku bukan saja memaafkanmu, aku sudah doakan kamu dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah kamu pikir. Maka sang prajurit kembali bertanya, bagaimana bisa aku dapatkan surganya Allah Ta'ala, sedangkan aku melukai manusia yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijawab oleh Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, ketika engkau pukul kepalaku dan terluka, itu memang sakit, memang menyakitkan. Aku teringat kalimat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was-sabru thawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya adalah surga. Maka aku langsung ingat surga, aku tahan rasa sakitku dan aku minta sama Allah Ta'ala, ya Allah beri aku surga. Maka saat itulah aku teringat, surga ini kudapatkan karena engkau yang memberikan. Maka aku pun berkata, ya Allah yang mukul aku juga beri yang sama. Saya mau nanya, enak enggak kalau hatinya begini? Ini bukan kepalanya, mobil, motor, jasadnya gak kena, marah karena merasa miliknya, merasa punyanya, merasa dirusak. Dunia ikhwani, akhir zaman ini yang sangat mengherankan. Tahadutsan binikmah, sedikit saya mau mensyukuri nikmat. 2 pekan ini saya mengalami gejala hati yang aneh. 2 pekan ini gejala hati yang aneh. Jadi saya tuh kalau lihat orang iri, orang dengki, orang sombong, lihat saya nggak benci sama orangnya, enggak. Tapi langsung badan saya sakit. Langsung itu. Gak enak semua. Tubuh saya tuh gak enak. Kok seperti ini? Jadi kotornya iri dan dengki ini, Masya Allah. Langsung di badan itu dampaknya luar biasa. Itu orang lain tuh. Kok begini ya? Gak enak itu. Sehingga saya mengatakan bagaimana para wali. Ya para wali ketika didatangi oleh kita, orang-orang yang kita mungkin banyak iri, banyak dengki, kemudian muncul iri dengki di hadapannya. Itu sangat mengganggu aulia wassalihin. Sangat
mengganggu. Karena itu nggak mungkin orang iri, orang dengki, orang sombong masuk surga. Nggak mungkin. Kenapa? Nanti ganggu penghuni surga yang lain. Nanti merusak kenyamanan penghuni surga yang lain. Makanya yang sombong, yang iri, yang dengki nggak diizinkan masuk surga. Disingkirkan dulu semua kotoran itu, baru nanti dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Jangan masukkan dunia dalam hati. Mudah atau susah? Mudah, nggak susah. Kenapa? Oh, emang bukan punya kita kok. Emang punyamu. Semuanya milik Allah. Beb, tadi disebut anak. Emang bisa, Beb, bersikap seperti itu ketika terjadi sesuatu pada anak? Yang saya contohkan tadi Habib Anis tadi. Putranya meninggal dunia. Ya, putranya meninggal dunia, masih bisa tersenyum di wajahnya. Meskipun kesedihan ada dalam hatinya. Sahabat berangkat bekerja dalam keadaan puasa. Pulang ba'dal maghrib setelah sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Udah batalkan puasanya bersama Nabi, tapi belum makan. Belum makan. Sampai di rumah istrinya nyambut dengan dandanan yang luar biasa. Dikasih makan yang enak suaminya. Saat itu suaminya nanya, bagaimana keadaan anak kita? Karena waktu ditinggal anaknya lagi sakit. Maka istrinya mengatakan, tuh anakmu lagi istirahat dalam keadaan yang lebih baik. Anaknya dikasih selimut. Maka suaminya pun makan, dibiarkan anaknya tidur. Ya, anaknya dibiarkan tidur sampai badal isya. Dan karena sang istri ini berdandan, sang istri menunjukkan rasa senang kedatangan suami, terjadilah hubungan antara suami istri. Kemudian menjelang subuh, sang istri berkata kepada sang suami, wahai suamiku tercinta, aku ingin bertanya kepadamu. Ada apa, Dek? Kalau bahasa kita begitu. Kalau kita ini punya barang dipinjam tetangga. Punya barang dipinjam tetangga. Kemudian setelah lama kita pinjamkan, suatu hari kita ngomong sama tetangga kita, Mas, saya mau ambil barang saya. Boleh atau enggak boleh ngomong begitu? Ya boleh, kan barang kita udah kita pinjamkan sekian lama, berarti kita baik banget itu. Nah, kalau respon tetangga kita marah-marah gimana? Kalau tetangga kita marah-marah, ini barang saya, ini milik saya, kenapa mau diambil sekarang? Kok enggak ngomong-ngomong dulu? Kok enggak ini sehingga saya ada persiapan, kenapa diambil sekarang? Kalau tetangga saya marah-marah, tetangga kita marah-marah gimana? Jawaban suaminya, ya itu tetangga kurang ajar itu. Enggak tahu terima kasih, tetangga yang buruk. Istrinya kemudian berkata, iya Pak, ya Mas, alhamdulillah kemarin anak kita diambil lagi sama Allah Ta'ala. Suaminya kaget. Ternyata anaknya dibilang istirahat lebih baik itu sudah meninggal dunia. Kenapa kamu gak kasih tahu aku? Apa kata istrinya? Iya, karena kamu dalam keadaan berpuasa dan belum makan. Dan kamu lelah sehari bekerja. Gak mungkin kulukai hatimu dengan berita yang menyedihkan. Mirip ya dengan istri zaman sekarang ya. Mirip, solihah semua. Insya Allah. Gak pernah itu ngucapin kalimat yang menyedihkan suami. Gak ada. Yang di sini gak ada. Yang di sini tuh kalimatnya semua menenteramkan suaminya. Masya Allah. Mirip dengan sahabiah tadi. Iya, suaminya lelah, pulang kerja. Gak pernah menunjukkan wajah muram, durja. Kalimat gak enak. Dan secantik-cantiknya. Masya Allah. Teriakan aminnya para suami keras saudara-saudara. Nah, ikhwani rahimakumullah. Yang terjadi apa? Berangkatlah suami ke masjid, sholat subuh bersama Nabi Muhammad SAW. Saat itulah bingung ini, gimana anak meninggal, berhubungan dengan istri, ini salah enggak? Maka jawab Nabi Muhammad SAW, hubunganmu semalam akan diberkati oleh Allah Ta'ala, kamu akan dikarunia anak-anak yang hafal Al-Quran. Dan setelah itu punya sekian anak semuanya ahlul Quran, semuanya hafal Al-Quran. Ini loh, dalam hati enggak ada milik, semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, akhiran. Masih ada 5 menit. Alhamdulillah, 5 menit penutup ini. Gak kerasa ya. Tuh, memang udah setengah 12. Gak terasa saya ngomong ini, Alhamdulillah. Seneng soalnya saya. Saya perjalanan jauh loh ya. Solo. Kesini, mampir tadi sarapan cuman kira-kira 15 menit. Lanjut ke sini. 5 menit ini akan saya manfaatkan, pulang pokoknya hatinya harus berubah jauh lebih baik semuanya. Ya, jangan iri sama orang.
Jangan dengki sama orang. Capek tahu. Orang iri, orang dengki itu capek. Karena hidupnya lihat orang lain terus. Hidupnya lihat orang lain terus. Bandingin dengan orang lain terus. Sehingga dia nggak pernah sadar nikmat yang dimiliki. Kita nggak akan bisa menikmati nikmat Tuhan yang ada dalam diri kalau sibuk lihat nikmat milik orang lain. Nikmati yang kita punya. Gak akan sempat lihat orang lain, gak. Terlalu banyak nikmat. Terlalu banyak nikmat. Kita akan senang. Makanya di Wirdul Latif, itu di akhir penutupnya. Allahumma asbah bimin nikmatin, au bi'adin min khalqik, faminkah wahdaka, la syarikalak. Subhanallah, diajari kita. Ya Allah, pagi ini kalau ada nikmat di diriku, atau ada nikmat yang kau berikan pada orang lain, itu semua dari engkau ya Allah. La syarikalak. Gak ada yang lain yang ngasih nikmat. Yang ngasih nikmat adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita gak suka orang lain dapat nikmat, berarti kita gak suka Allah memberi nikmat kepada yang lain. Berarti kita lagi melawan keputusannya Allah ta'ala. Berarti kita menjadi musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saat itulah gak mungkin bisa merasakan nikmatnya hidup. Kenapa? Protes kepada Allah. Ngeri. Ngeri atau enggak ngeri? Ngeri. Makanya paling enak itu lihat orang seneng ikut seneng. Salah satu guru saya berkata begini. Semoga Allah panjangkan usianya dalam kebaikan dan kenikmatan. Noval, saya itu kalau lihat orang tersenyum, saya bisa merasakan bahagianya lebih dari apa yang dia rasakan. Saya kalau lihat orang itu naik kuda, kemudian dia merasakan kesenangan, saya bisa merasakan nikmatnya dia naik kuda lebih daripada yang dia rasakan. Dan sebaliknya, kalau saya lihat orang bersedih, saya merasakan kesedihan yang lebih dalam dari kesedihan yang dia rasakan. Itulah hatinya mukmin. Kal jasad, seperti satu tubuh. Nah, kalau kita bisa begitu enak, tinggal kumpulkan saja orang-orang yang senang, lihat wajah orang-orang yang senang, terus bahagia. Gak mungkin susah. Makanya saya kan udah bilang tuh di Majelis Ar-Raudhah di Solo ya, tidak terima curhat. Iya, nanti saya sedihnya lebih daripada yang curhat soalnya. Lebih baik saya lihat wajah yang senang, biar saya terus bahagia, senang terus, bahagia terus. Resepnya itu, jangan iri, jangan dengki. Saya tutup biar barokah. Saya siapkan tadi di tengah perjalanan biar saya nggak salah, saya bacakan. Satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sikap dengki itu akan memakan kebaikan dengan kalimat ya'kulul hasanat. Memakan kebaikan. Seperti ta'kulun narul hatab. Api memakan kayu sampai habis. Dulu saya memahaminya dulu saya memahami hadis ini seperti yang antum pahami insyaallah. Jadi kalau kita dengki, naudzubillah min dzalik, ada orang dengki sama orang, maka dia punya pahala sholat, dia punya pahala puasa, dia punya pahala sedekah, dia punya pahala tahajud, dia punya pahala cari ilmu. Itu akan habis karena dengki sama satu orang. Ngeri atau enggak ngeri? Nah, ternyata tadi di mobil saya dapat tambahan pemahaman yang lain. Itu barokahnya berangkat ke Al-Bahjah. Dapat tambahan pemahaman yang lain. Kalau kita dengki sama orang, itu nanti kita dibuat sama Allah Ta'ala tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Sehingga orang yang kita dengkiin itu punya kebaikan sebanyak apapun, gak kelihatan. Al-hasanatnya gak kelihatan. Dengki kita memakan kebaikan kita dan memakan kebaikan orang lain. Kebaikan kita dimakan, dihabiskan pahalanya. Kebaikan orang lain kita gak bisa menikmatinya, gak kelihatan. Sehingga muncullah kalimat dari para aulia. Ainur ridha an kulli aibin kalilatun wa ainul sukhti tubdil masawiyah. Mata yang melihat dengan cinta, mata yang memandang dengan cinta takkan mampu melihat kekurangan sang kekasih. Tapi mata yang memandang dengan benci akan melihat segala keburukan yang tak tampak. Jadi pilih mana kita? Pilih lihat yang enak-enak atau lihat yang gak enak? Pilih suntuk atau senang? Kalau pengen senang gak suntuk, buang iri, dengki dalam hati dan tunjukkan selalu kepada manusia hatimu senang kepada mereka, hatimu bahagia, persembahkan kebahagiaan
Walaupun dengan cuman ini, sebidang wajah, tunjukkan senyum kepada yang lain. Insya Allah menjadi barokah dan manfaat. Jazakumullah khairan. Wal'afu minkum. Saya akan tutup dengan doa yang dipanjatkan Habib Ali Al-Habsyi. Mudah-mudahan barokah dan manfaat. Asyraqal badru alaina. Wakhtafa badru tamami. Mithla husni ma ra'ayna. Fil iraqaini wasyami. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Wakrimil arwah minna biliqa khairil anami. Wablighil mukhtara anna min salatin wa salami. Walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Semoga berkah manfaat. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Jazakumullah khairan. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.